Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widya. Di sini saya akan membahas artikel yang sudah saya review yang berjudul Manfaat dan Bentuk Kreativitas Karyawan bagi Perusahaan. Di sini juga saya akan memberikan nama si pengarang artikel, yaitu Aufa Atila, yang diekspos pada 11 Februari 2021. Untuk pengembangan teorinya, yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu karyawan di luar usaha pekerjaan mereka, memelihara organisasi yang kompetitif secara kreatif, membutuhkan pembelajaran karyawan yang profesional dan eksperimen yang ketat. Yang kedua, didorong oleh rasa ingin tahu di tempat kerja. Untuk metodologi yang digunakan yaitu teori orientasi kualitas umum dan keingintahuan kerja. Lanjut, yaitu manfaat kreativitas karyawan. Yang pertama, sebaiknya ketahuilah dahulu apa saja yang bisa didapatkan dari karyawan yang lebih kreatif dibandingkan dengan karyawan yang biasa saja. Tentunya karyawan dengan pola pikir kreatif akan lebih memberikan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kinerja optimal. Melalui adanya tingkat kreativitas yang cukup tinggi dan baik, maka tentu saja hal ini akan membuat pekerjaan karyawan akan jauh lebih optimal, terutama dalam menyelesaikan beban pekerjaan yang ada. Langkah-langkah dan terobosan baru yang lebih baik umumnya membawa penyelesaian tepat, sehingga pekerjaan secara tidak langsung juga bisa lebih cepat diselesaikan. Yang poin yang kedua yaitu menghindari stres. Kreativitas karyawan dan ide yang baru memberikan pencerahan dan pemikiran yang segar tersendiri, sehingga di satu sisi lain hal ini juga dapat memberikan langkah untuk menghindari kebosanan dan rasa stres dari pekerjaan yang menumpuk. Oleh sebab itu, berpikir untuk mencari ide-ide baru ini cukup penting, karena dari situ juga muncul langkah baru yang tidak monoton dan dapat memberikan beragam solusi pada masalah yang dihadapi. Poin yang kedua yaitu menemukan inovasi terbaru. Berkat adanya kreativitas, maka ide dan inovasi yang baru juga akan dapat bermunculan dengan mudah. Oleh sebab itu, mengasah kreativitas ini adalah langkah yang cukup baik. Karyawan bisa saja mencoba hal-hal baru yang sebelumnya tidak digunakan untuk memastikan apa hal tersebut bisa berhasil atau tidak. Poin yang keempat yaitu membenahi sistem yang ada. Kreativitas bisa saja salah satu jalan untuk memperbaiki sistem yang ada saat itu. Bahkan bisa juga memberikan cemerlang karyawan tidak membenahi yang lebih baik daripada sebelumnya. Hal ini akan membuat para karyawan bisa bekerja lebih optimal. Lanjut pembahasan berikutnya yaitu bentuk kreativitas karyawan. Tentu saja, dalam menuangkan kreativitasnya, maka seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan dapat berperan serta untuk memberikan sumbangsinya. Dalam hal ini, pastinya tidak ada batasan akan apa, ada, dan bagaimana kreativitas tersebut. Sepanjang berlakunya baik, seperti jujur dan penuh pertimbangan, maka bisa saja hasilnya sebaik yang diinginkan. Berikut ini beberapa contoh bentuk kreativitas karyawan yang bisa diberikan untuk kemajuan perusahaan. Poin yang pertama yaitu inovasi untuk proses kerja yang optimal. Kreativitas karyawan bisa saja disalurkan melalui inovasi-inovasi baru dalam melakukan proses kerja yang ada, sehingga hal ini nantinya akan mendorong pekerjaan yang dilakukan bisa selesai secara lebih efektif dan efisien. Poin yang kedua yaitu terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat. Tidak hanya dalam pekerjaan yang dihadapi, kreativitas terhadap suasana kerja yang ada di seputar kantor juga bisa menjadi salah satu wujud nyata, sehingga pada akhirnya bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman pada karyawan. Poin yang ketiga yaitu mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi. Ada kalanya dalam melakukan bentuk pekerjaan terhadap kendala dan masalah, di sini peran kreativitas karyawan diuji secara tidak langsung. Karyawan bisa saja mengajukan ide-idenya untuk memberikan solusi terhadap perusahaan tersebut, sehingga pekerjaan tidak terhambat dan bisa selesai secara tepat waktu. Lanjut poin yang keenam yaitu melakukan kolaborasi satu dengan yang lain. Menggabungkan pemikiran satu dengan yang lain ini umumnya akan menghasilkan bentuk ide yang jauh lebih efektif dan lebih baik. Sehingga dengan demikian pula
dapat mendiskusikan idenya yang ingin dimunculkan. Maka hal ini bisa jadi merupakan cara yang tepat. Dengan kolaborasi bersama, maka terciptanya solusi terbaik yang lebih optimal. Lanjut poin yang ke-7, yaitu memberikan masukan. Beragam ide bisa saja dituangkan dalam bentuk masukan kepada perusahaan. Hal ini umumnya dilakukan saat karyawan melihat adanya hal-hal di dalam perusahaan itu sendiri yang masih bisa dioptimalkan, sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang maksimal. Lanjut, yaitu meningkatkan kreativitas karyawan yang optimum. Tentu saja keberhasilan karyawan dalam hal ini tergantung juga pada dukungan perusahaannya. Seseorang tidak bisa lebih maju apabila dihambat dan tidak mendapatkan dukungan, sehingga sebagian perusahaan yang memiliki pekerjaan yang lebih baik, ada baiknya diberikan dukungan serta langkah nyata untuk memastikan kreativitas karyawan terpenuhi semaksimal mungkin. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan ruang gerak. Sebaiknya perusahaan memberikan kesempatan pada tiap karyawan tanpa kecuali untuk bergerak lebih leluasa dan menyampaikan ide-idenya, sehingga tidak ada rasa tertekan dan ketakutan saat ingin menunjukkan kreativitas yang dimiliki. Poin yang kedua yaitu menyediakan fasilitas. Ada baiknya juga jika sebuah perusahaan berusaha mendukung langkah kreatif yang dimiliki oleh karyawan dengan jalan menyediakan fasilitas yang sesuai, sehingga bukan hanya terjadi di dalam bayang saja, tetapi ide yang muncul bisa diterapkan dengan baik dan bisa berhasil bila memungkinkan. Lanjut, yang poin yang keempat yaitu mengumpulkan ide. Supaya muncul kreativitas karyawan yang diinginkan, bisa saja perusahaan mengambil langkah lebih dulu untuk mencari ide-ide baru dari para karyawannya. Misalnya melalui email ataupun kuesioner yang meminta karyawan dalam menuangkan ide-ide terbaiknya untuk kemajuan perusahaan. Poin yang kelima yaitu memberikan apresiasi. Salah satu wujud dukungan perusahaan terhadap karyawan bisa melalui apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan oleh para karyawan tersebut. Sehingga dengan demikian, secara tidak langsung, hal ini bisa memicu semangat para karyawan untuk terus berkarya dan berinovasi. Lanjut, yaitu pembahasan tentang contoh pelatihan internal di kantor. Poin yang pertama yaitu program pelatihan sumber daya. Untuk yang dilakukan di dalam kantor ini atau internal, biasanya perusahaan akan menyelenggarakan pelatihan yang diuntungkan bagi karyawan pada bidangnya masing-masing, sesuai yang mereka minati, seperti pelatihan untuk menjalankan alat-alat yang ada. Poin yang kedua yaitu program magang untuk para trainee. Untuk yang internal atau di dalam kantor, para karyawan yang mengikuti pelatihan ini akan bertugas di perusahaan mereka sendiri dan tentunya pada bidang yang berbeda, agar mereka juga mengetahui bidang lainnya, juga agar pemikiran mereka luas dan tidak berpatok pada satu bidang saja. Poin yang ketiga yaitu pelatihan ulang. Pelatihan ulang bisa saja dilakukan untuk para karyawan trainee maupun karyawan yang sudah lama. Hal ini untuk para karyawan diberi tuntunan pekerjaan yang berpindah-pindah, agar mereka tahu mereka atau para karyawan ini dapat mengerjakan pekerjaan dengan lancar dan penuh rasa kepercayaan diri. Bagus dilaksanakan apalagi untuk perkembangan karyawan yang di suatu perusahaan tersebut. Lanjut, pembahasan yang terakhir yaitu contoh pelatihan eksternal di luar kantor. Yang poin yang pertama yaitu program magang untuk di luar kantor. Tidak hanya di dalam perusahaan saja, program magang ini juga dapat dilakukan di luar kantor. Biasanya dilakukan pada lintas departemen, jadi para karyawan akan dipindahkan di departemen lain untuk mempelajari yang lainnya, biasanya dilakukan di perusahaan induk. Poin yang kedua yaitu program pelatihan untuk karyawan sumber daya manusia. Tidak hanya di dalam kantor saja, ada juga program pelatihan karyawan yang di luar perusahaan. Para karyawan pelatihan tersebut mereka akan dikirimkan kepada lembaga pelatihan karyawan, bisa pada pemerintahan atau juga pada swasta, tergantung pada perusahaannya. Poin yang ketiga yaitu program pelatihan untuk karyawan sumber daya manusia. Tidak hanya di dalam kantor saja, ada juga program pelatihan karyawan yang di luar perusahaan. Para karyawan pelatihan tersebut mereka akan dikirimkan kepada lembaga pelatihan karyawan, bisa pada pemerintahan atau juga pada swasta, tergantung pada perusahaannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.